Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa ma yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam la nabiyya wa la rasulahu ba'da amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fil kitabil karim ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala aidan ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul huda huda Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin fid dini bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin fin nar. Anillahu wa iyyakum minan nar. Ayyuhal ikhwah, a'azzani Allah wa iyyakum jami'an. Usikum bittaqwallah. Pertama dan yang paling pertama sekali, khatib mewasiatkan kepada diri khatib sendiri dan kepada para jamaah sekalian agar selalu meningkatkan ketakwaan serta keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan ketakwaan seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala, ia akan memperoleh kemenangan baik di dunia ini maupun di akhirat kelak nanti. Dengan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, dia akan terhindar dari berbagai kejahatan kemaksiatan. Takwa yang artinya ialah melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala serta menjauhi segala apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita sebagai seorang hamba Allah Subhanahu wa taala sudah sepatutnya, sudah kewajiban untuk kita selalu untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala jemaah sekalian? Karena Allah Subhanahu wa taala telah memberikan nikmat yang sangat banyak. Sehingga dengan nikmat itu kita tidak akan pernah bisa, sekali-kali tidak akan pernah bisa kita untuk menghitung nikmat Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita nikmat keimanan. Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kepada kita nikmat kesehatan. Sehingga dengan nikmat tersebut kita bisa hadir di masjid yang kita cintai ini untuk melaksanakan suatu kewajiban kita, yaitu salat Jumat secara berjamaah. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dan salah satu nikmat yang terbesar yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada kita ialah kita dimudahkan, langkah kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala pergi ke masjid ini untuk mendengarkan khatib atau untuk mendengarkan ceramah tausiah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin." Berikanlah peringatan, sesungguhnya peringatan itu bermanfaat bagi orang-orang yang beriman. Semoga apa yang kita niatkan dari rumah kita untuk melaksanakan salah satu kewajiban kita, yaitu salat Jumat secara berjamaah, semoga Allah Subhanahu wa taala membalasnya dengan sebaik-baik balasan. Amin ya rabbal alamin. Kemudian tak lupa pula kita
untuk bersalawat kepada Nabi besar, Nabi akhir zaman yang selalu kita mengikuti petunjuk beliau, yaitu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perbanyaklah bersalawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah perintah Nabi kita. Sebagaimana dalam dalil sabda beliau, "Man shalla 'alayya wahidatan sallallahu alaihi asyara." Barang siapa yang bersalawat kepadaku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, satu kali saja, maka ketahuilah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala bersalawat kepada dia 10 kali. Betapa besar pahala yang diberikan Allah Subhanahu wa taala untuk orang-orang yang mau bersalawat. Jangan pernah pelit dalam salawat ini. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di antara anggota badan kita yang paling krusial ialah lisan. Ada apa dan kenapa dengan lisan ini? Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dengan lisan ini seseorang akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala derajatnya. Dan dengan lisan ini seseorang bisa buruk di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda tentang lisan ini, yaitu sabda beliau, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut." Lisan ini kita gunakan saja hanya 2 tempat. Yang pertama yaitu berkata baik. Jika engkau tidak sanggup untuk berkata baik, maka diam. Orang yang beriman, kata Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ialah orang yang selalu berkata baik. Jika tidak sanggup untuk berkata baik, maka lebih baik diam. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam pepatah Arab mengatakan, salamatul insan fi hifdzil lisan. Keselamatan seseorang itu, hamba Allah Subhanahu wa taala, ialah terletak pada lisannya. Apabila dia ingin selamat, maka dia dianjurkan untuk menjaga lisannya. Jika dia tidak ingin selamat, maka sebaliknya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang dikatakan oleh manusia, baik dari perkataan buruk maupun perkataan baik, keduanya ialah diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah mengutus malaikatnya, yaitu Raqibun Atid. Raqib dan Atid yang selalu menjaga, yang selalu mencatat dan mengawasinya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Ma yalfidhu min qawlin illa ladayhi raqibun atid." Tidak ada satu perkataan pun, perkataan dan ucapan satu kata pun, kecuali dicatat oleh malaikat Raqibun Atid. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sungguh sangat banyak kata-kata yang ditimbulkan oleh lisan itu sendiri. Yang terutama ialah kata-kata kotor. Mungkin kita sudah mengetahui. Yang pertama yaitu ghibah, menceritakan orang lain, membongkar aib orang lain. Maka Rasulullah SAW mewanti-wanti kepada umatnya untuk menjaga lisan ini. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, "Al-muslimu man salimal muslimuna min lisani wa yadihi." Seorang muslim ialah yang menyelamatkan muslim lainnya, ia selamat muslim lainnya dari perkataannya dan perbuatannya. Yang pertama sekali Rasulullah SAW menjelaskan dalam hadis ini ialah kita harus menjaga lisan kita, kemudian tangan kita, perbuatan kita. Maka perintah atau urusan
Menjaga lisan ini bukan main-main, bukan candaan. Dengan lisan seseorang bisa menggibah orang. Dengan lisan seseorang bisa memfitnah orang lain. Bahkan dengan fitnah itu bisa terjadi pembunuhan, penganiayaan, dan lain sebagainya. Dengan lisan juga seseorang akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan lisan seseorang akan mendapatkan pahala yang sangat besar dari Allah Subhanahu wa taala. Yaitu dengan apa? Selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika memang kita tidak sanggup untuk berbuat atau berkata dengan perkataan yang baik, maka diam. Maka yang lebih baiknya ialah berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang zikir ini, "Ala bi dzikrillah tatmainnul qulub." Bukankah dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala itu akan menenangkan hati kita? Berzikirlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala akan mengingat orang-orang yang selalu berzikir kepadanya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Fadhkuruni azkurukum." Ingatlah kepadaku, niscaya aku akan ingat kepada kalian. Mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala bukan hanya pada saat kita dalam keadaan sempit. Mengingat Allah Subhanahu wa taala bukan saja kita dalam keadaan sulit, dalam keadaan senang pun kita selalu dan diwajibkan untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala. Berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala ketika kita senang. Ketika kita senang, kita mengingat Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala akan mengingat kita. Mengingat kita ketika kita dalam keadaan sulit. Kita dapat musibah yang diberikan Allah Subhanahu wa taala, kita akan diingat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala akan memberikan pahala yang sangat agung, yang sangat besar untuk orang-orang yang selalu berzikir kepadanya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wadz-dzakirina Allaha katsiran wadz-dzakirat, 'adda lahum maghfiratan wa ajran 'azima." Adapun orang-orang yang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, baik perempuan maupun laki-laki, maka Allah Subhanahu wa taala akan menyiapkan untuknya maghfirah, ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Siapa di sini yang tidak mau ampunan Allah Subhanahu wa taala? Tentu kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala ini yang penuh dosa, yang penuh dengan kesalahan. Sangat senang sekali apabila Allah Subhanahu wa taala mengampuni seluruh dosa kita. Allah Subhanahu wa taala mengampuni seluruh dosa-dosa yang telah kita perbuat dari sebelum ini. Dari hari-hari yang telah kita lewati, dari dosa-dosa yang telah kita lewati. Maka ma'asyiral muslimin sidang jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, berzikirlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat tersebut, "A'adallahu lahum maghfirah wa ajran 'azima." Allah Subhanahu wa taala akan memberikan atau akan mengampuni seorang hamba. Kemudian Allah Subhanahu wa taala akan memberikan pahala yang sangat besar, pahala yang sangat agung di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di sini Allah Subhanahu wa taala dan Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kita untuk selalu menjaga lisan kita, menjaga perbuatan kita. Sangat banyak dalil baik dari Al-Qur'an maupun hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk selalu menjaga lisan ini. Ada seorang salafus saleh, ketika disuruh seorang, yaitu tuannya, untuk membeli seekor kambing yang paling terbaik dari seekor kambing itu. Kemudian seorang soleh ini mengambil yang terbaik itu ada lisannya ataupun lidahnya.
Kemudian Tuhan ini mengatakan kepada orang soleh ini, ambil yang paling terburuk daripada seekor kambing. Kemudian budaknya ini atau pembantunya ini mengambil lisannya. Kemudian seorang itu ataupun seorang tuan ini bertanya kepada budaknya, kenapa engkau memilih lisannya? Kenapa engkau memilih lisannya, tidak memilih daging-dagingnya? Kemudian orang soleh ini mengatakan, sumber daripada kebaikan itu, yang paling terbaik itu adalah lisannya, dan yang paling buruk itu bisa disebabkan oleh lisannya. Maka di sini kita diajarkan untuk selalu menjaga lisan kita. Perbuatan buruk itu bukan hanya ditimbulkan oleh lisan. Perbuatan buruk itu bisa dengan sosial media. Di era zaman yang modern ini, kita mempunyai HP. Kita bisa menggibah orang lewat HP. Kita bisa memfitnah orang melalui HP, baik itu dari Facebook, Twitter, maupun yang lainnya yang berhubungan dengan sosial media. Maka HP ini bisa kita jadikan untuk kebaikan pula, dan bisa kita jadikan keburukan juga. Maka hati-hatilah dengan HP ini. Ma'asyiral muslimin, sidang jemaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jika ada seseorang yang memfitnah orang lain melalui lisannya, kita harus tabayyun dulu. Kita harus mengklarifikasi dulu apa yang sebenarnya terjadi. Jika ada orang lain menggibah orang lain, maka kita harus lebih bijaksana. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita hamba-hamba yang selalu menjaga lisan, yang selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini khatib mewasiatkan kepada para jemaah sekalian dan kepada diri khatib sendiri untuk meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita menjaga lisan kita. Kemudian kita berbuat baik ataupun mengucap kata-kata baik. Alangkah lebih baiknya kita untuk selalu membaca kitab Allah Subhanahu wa taala, yang mana di dalam kitab tersebut kita akan mendapatkan pahala yang sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wala aqulu alif lam mim harf, walakin alif harf, wal lam harf, wa mim harf." Saya tidak mengatakan, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, alif lam itu satu suku kata. Akan tetapi alif itu satu, lam itu satu, mim itu satu. Dan setiap satu alif itu dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala pahalanya 10 kali lipat. Lam itu 10 kali lipat, mim itu 10 kali lipat. Jika kita tambahkan jadi 30. Bagaimana kita membaca Al-Quran yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kemuliaannya? Kita membaca Al-Quran 1 juz 1 hari, atau minimalnya 1 lembar 1 hari. Sungguh sangat pahalanya sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala, daripada kita menggibah orang lain, daripada kita memfitnah orang lain. Dengan gibah serta fitnah itu bisa menimbulkan kebencian di antara manusia. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Semoga apa yang khatib sampaikan pada kali ini bisa menjadi renungan untuk kita semua, agar kita berhati-hati menggunakan lisan ini. Kita hentikan malaikat atid. Mari kita hentikan malaikat atid yang selalu mencatat perkataan-perkataan yang buruk, perkataan yang jahat dari mulut ini. Marilah kita memperbanyak pahala
Marilah kita memperbanyak pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim.